Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nur Aziza, mahasiswa Universitas Satya Negara Indonesia, jurusan Ilmu Komunikasi. Di sini saya akan melakukan orasi mengenai campaign sampah plastik. Nah, faktor yang menyebabkan rusaknya lingkungan hidup yang sampai saat ini masih tetap menjadi PR besar bagi bangsa Indonesia adalah faktor pembuangan limbah sampah plastik. Kantong plastik telah menjadi sampah yang berbahaya dan sulit dikelola. Diperlukan waktu puluhan bahkan ratusan tahun untuk membuat sampah bekas kantong plastik benar-benar terurai. Penggunaan produk sampah secara tidak ramah lingkungan menyebabkan berbagai masalah lingkungan hidup yang serius. Sampah plastik tidak hanya menjadi masalah di perkotaan, namun juga di lautan. Dampak negatif sampah berbahan plastik tidak hanya merusak kesehatan manusia, membunuh berbagai makhluk hidup yang dilindungi, tetapi juga merusak lingkungan secara sistematis. Jika tidak dikelola secara serius, maka pencemaran sampah jenis ini akan sangat berbahaya bagi kelanjutan kehidupan di muka bumi. Nah, kita bisa lihat dari data yang akan saya bacakan nanti bahwa sampah plastik di Indonesia itu sangat besar. Indonesia memiliki populasi pesisir sebesar 187,2 juta yang setiap tahunnya menghasilkan 3,22 juta ton sampah plastik yang tak terkelola dengan baik. Sekitar 0,48 sampai 1,29 juta ton dari sampah plastik tersebut diduga mencemari lautan. Kita bisa melihat data yang akan saya tampilkan. 3 teratas negara yang memiliki jumlah populasi laut atas sampah atau sampah plastik per tahun. Cina 3,53 juta ton per tahun. Indonesia 1,29 juta ton per tahun. Filipina 0,75 juta ton per tahun. Itu 3 dari negara yang saya sebutkan yang teratas memiliki sampah plastik terbanyak. Dan ada 3 negara yang memiliki sampah plastik bisa dibilang paling terkecil dari negara-negara lainnya. Yang pertama itu ada Maroko, 0,12 juta ton per tahun. Ada Korea Utara, 0,12 juta ton per tahun. Dan yang terakhir ada Amerika Serikat, 0,11 juta ton per tahun. Nah, data itu juga mengatakan bahwa Indonesia merupakan negara dengan jumlah pencemaran sampah plastik ke laut terbesar kedua di dunia setelah Cina. Cina memimpin dengan tingkat pencemaran sampah plastik ke laut sekitar 1,23 sampai 3,53 juta ton per tahun. Padahal, kalau boleh dibilang, jumlah pesisir Indonesia hampir sama dengan India, yaitu 187 juta jiwa. Namun, tingkat pencemaran plastik ke laut India hanya sekitar 0,09 sampai 0,24 juta ton per tahun dan menempati urutan ke-12. Artinya, memang ada sistem pengolahan sampah yang buruk di Indonesia. Nah, sebagai seorang public relation, sudah seharusnya kita membangun kesadaran masyarakat atau diri kita sendiri tentang campaign sampah plastik ini. Setidaknya dimulai dari lingkungan tempat tinggal kita sendiri. Masyarakat harus ikut serta mengurangi penggunaan sampah plastik di kehidupan sehari-hari. Karena sampah plastik yang dihasilkan dari lingkungan rumah tangga itu sangat besar potensinya. Dan perlu kesadaran untuk tidak membuang sampah sembarangan dan juga mengurangi serta mendaur ulang sampah plastik yang dihasilkan. Nah, apa sih yang harus kita lakukan untuk ikut dalam campaign sebagai campaign pengurangan sampah plastik tersebut?
Sebagai masyarakat, kita juga harus punya kesadaran dari dalam diri kita dengan melakukan aksi sederhana, seperti mendaur ulang sampah plastik ini. Kita bisa mendaur ulang plastik bekas menjadi barang yang lebih bermanfaat, mengganti penggunaan plastik sekali pakai, seperti gelas atau botol, tas dan sedotan plastik dengan tumbler, tote bag, dan stainless straw, dan lain-lainnya. Tindakan sederhana tersebut jika kita lakukan bersama-sama dan dapat berjalan terus-menerus akan sangat bermanfaat dan membantu pemerintah dalam menangani masalah sampah plastik. Mari sama-sama kita kurangi sampah plastik dengan produk-produk ramah lingkungan, dan mari sama-sama kita lindungi dunia ini dari global warming. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.